Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Nani. Untuk kali ini kita akan belajar fisika ya. Untuk materinya adalah usaha dan energi. Oke, kalian lihat untuk soal nomor 1. Ada dua buah benda A dan B, masanya masing-masing M. Oke, di sini adalah MA sama dengan M. MB juga sama dengan M. Jatuh dari ketinggian H dan 2H. Oke. H1A sama dengan H. H2B sama dengan 2H. Ternyata waktu menyentuh tanah, saat H2-nya A itu 0, ternyata V2A itu adalah sama dengan V. Saat H2B itu juga 0, yang ditanya bukan V, tapi di sini berapa EK2B. Nah, dari hukum kekekalan energi mekanik kita tahu bahwa yang namanya EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa kalau ada kata-kata jatuh, nih, jatuh itu artinya apa? Artinya adalah V1-nya adalah 0. Artinya di sini V1A sama dengan V1B nanti sama-sama 0. Nah, jadi berlaku apa di sini adalah MGH1 ditambah 0. Kenapa 0? Karena V-nya 0. Sama dengan EP2 hanya juga 0, di sini 0. Saya tambah dengan setengah MV2 kuadrat. Nah, jadi di sini bisa berlaku bahwa yang namanya V2 untuk kasus ini adalah sebagai akar dari 2GH1. Nah, jadi dari perpanjangan ini bisa dinyatakan bahwa V2A berbanding dengan V2B itu akan sama dengan akar dari H1A berbanding dengan H1B. Jadi berapa? V per V2B akan sama dengan akar dari H per akar dari 2H. Jadi nanti bisa ketemu bahwa ini nanti bisa dinyatakan dengan 1 per akar 2. Dengan kali silang kita ketemu bahwa yang namanya V2B itu sama dengan akar 2 dikali V. Yang ditanya bukan itu, yaitu apa? Yang ditanya adalah EK. EK itu dirumuskan dengan apa? Setengah MV kuadrat. Tapi adalah kondisi yang kedua. Yang kita bahas adalah si B. Nah, jadi berapa? Sama dengan setengah M kali akar 2V yang dikuadratin. Jadi berapa? Sama dengan setengah M kalikan 2 kali V kuadrat. Maka bisa dinyatakan dengan MV kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Nih, saya kira cukup jelas ya. Nih, itu adalah untuk nomor 1. Berikutnya kita masuk ke nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut 45 derajat miring ke atas. Energi kinetik awalnya 100. Jika gesekan udara diabaikan, maka energi kinetik pada puncak lintasan berapa? Kalau kita ketemu nanti yang namanya gerak parabola, nih, misalkan kita ketemu gerak parabola ya, nah seperti ini. Nah, ini ditembakkan ke sana dengan adanya V0. Di sini ada theta. Nah, di sini namanya adalah H maksimum. Apa yang terjadi pada H maksimum? Pada saat H maksimum, rumus dari energi potensial itu apa? Rumusnya adalah EK awal kali sin kuadrat theta. Sementara EK-nya sama dengan EK awal kali cos
kuadrat theta. Nah, kisahnya kan apa? Bisnya adalah ditanyakan energi kinetik. Ingat, rumusnya apa? EK sama dengan EK awal kalian kaliin dengan apa? Cos kuadrat theta. Nah, EK awalnya berapa? Dari soal kita ketemu bahwa EK awalnya adalah 100 Joule, gitu ya. Dengan tetanya adalah 45 derajat. Maka bisa dinyatakan sebagai 100 dikali berapa cos 45? Setengah akar 2 gitu ya. Dikuadratin. Nah, jadi berapa? 100 dikali akar 2 setengah akar 2 dikuadratin adalah 1/4 dikali 2 ya, atau setengah. Jadi setengahnya 100 berapa? Sama dengan 50 Joule. Seperti itulah. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Nih. Oke. Tadi untuk nomor 2. Oke. Untuk nomor 3, jika perbandingan energi kinetik terhadap energi potensial itu adalah 1/4, maka perbandingan jarak mendatar maksimum dengan tinggi maksimum berapa? Oke. Nih, kita tadi sudah ketemu yang punya rumus ya, bahwa yang namanya EK di tinggi maksimum itu dinyatakan sebagai EK 0 kali cos kuadrat theta. Sementara EP dinyatakan dengan EK 0 sin kuadrat theta, gitu ya. Nah, ini sebagai EP di tinggi maksimum itu dinyatakan sebagai EK 0 kali sin kuadrat theta. Nah, di soal diketahui bahwa ini nanti hasil perbandingannya itu adalah 1/4. Nah, kita lihat ini ada yang sama, kita coretin ya. Nah, seperti itu. Artinya adalah cos kuadrat theta per sin kuadrat theta itu adalah 1/4. Artinya cos theta per sin theta itu sama dengan apa? Akar dari gitu ya, 1/4, yaitu apa? 1/2. Kita disuruh nyari perbandingan X maksimum berbanding dengan Y maksimum, atau maksimum sama aja, berbanding dengan Y maksimum. Artinya apa sih rumusnya X maksimum? Dia adalah V0 kuadrat kali 2 sin theta cos theta per G, itu adalah X maksimum. Sementara Y maksimum itu apa? Dia sebagai V0 kuadrat sin theta atau sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Dari sini ketemu bahwa ada yang kita coretin ya. Yang kita coretin apa? Ini coret sama sin per sin ini sama. Jadi di sini nanti berlaku apa? Berlaku rumus bahwa 2 kali cos theta berbanding sin theta dikaliin 2/1 gitu ya. Sama dengan berapa? Otomatis 2 kali cos theta sin theta itu adalah setengah tadi ya. Kamu kaliin 2/1. Jadi berapa? Sama dengan 2/1. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, cukup mudah ya. Oke. Berikut untuk yang nomor 4. Sebuah peluru dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas. Oke, kalau vertikal ke atas itu namanya apa? Tetanya 90 derajat ya. Oke, jadi sini diketahui bahwa nomor 4, nih, tetanya sama dengan 90 derajat. Mana yang mewakili 90 derajat ini? Katanya adalah vertikal ke atas. Inilah dia yang mewakili 90 derajat. Nah, ditanyakan bahwa berapa tinggi maksimum kalau kecepatan awalnya itu sama dengan 60 meter per second. Oke, kalau kita mencari berapa H maksimum, apa rumusnya? Bahwa untuk nomor 1 itu
yang namanya H maksimum, ya kan, itu dinyatakan sebagai V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Bisa saya nyatakan dengan 60 kuadrat kalikan sin 90 itu kan 1 ya. Sin 90 itu 1 yang dikuadratin, tetap 1, dibagi dengan 2 kali gravitasi. Artinya di sini 2 saya kalikan 10. Jadi berapa? 3600 dikali 1 kuadrat tetap 1 dibagi dengan 20. Jadi berapa? 180 meter. Kalau itu nomor 1 benar. Untuk nomor 2. Pada titik tertinggi energi peluru berapa? Oke. Energi peluru dinyatakan dengan apa? Energi potensial ya. Sama dengan apa? M G H maksimum. Jadi berapa? M-nya adalah 0,2 kg. Gravitasinya adalah 10. H maksimum tadi adalah 180. Dari sini ketemu 2 kali 180. 360 Joule. Nomor 2 juga benar. Sekarang lihat nomor 3. Nomor 3 gimana? Pada ketinggian 40 meter, energi kinetiknya 280. Nah, jadi sini berlaku bahwa EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Nah, saya anggap aja yang ini di H maksimum. Ini nanti di H maksimum, EP-nya berapa di H maksimum? Atau di sini di H maksimum tadi ini saya anggap sebagai EP1. Jadi otomatis di sini adalah 360. Di H maksimum tadi EK-nya adalah 0. Kenapa? Karena dia diam. Sama dengan EP2. Ini adalah M GH yang kedua. Di sini diketahui H keduanya berapa? Katanya 40 meter ditambah energi kinetik kondisi 2. Nah, jadi berapa? 360 sama dengan M-nya tadi 0,2 gitu ya. Kali gravitasi 10, H2-nya berapa? Katanya 40 ditambah dengan EK2. Otomatis EK2-nya kita ketemu berapa? Jadinya adalah 360 dikurang dengan ini 2 kali 40 80. Jadi berapa? Sama dengan 280 Joule. Benar, nomor 3. Sekarang untuk nomor 4. Pada titik tertinggi percepatannya 0. Ingat, percepatannya selalu gravitasi, yaitu berapa? 10 meter per second kuadrat. Kalau gitu jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih untuk kali ini, sekian dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bye-bye. Assalamualaikum.